Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Irana Laia. Apa kabarnya saudaraku? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan, baiklah kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini ialah jadilah setia di tengah badai kehidupan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Kita tahu di dalam dunia ini kita akan mengalami yang namanya badai kehidupan, tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, bentukan dan sebagainya. Dan sebagai manusiawi kita tidak sanggup melewati semua itu. Tetapi di sini Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam semua cobaan di dunia ini akan kita hadapi saudara, tapi jangan membuat kita berubah untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 37, sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ketika kita bertekun melakukan firman Tuhan, ketika kita bertekun melakukan perintah Tuhan dengan setia, dengan hati yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang tadi berkata kita akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Bukankah Tuhan sendiri berkata ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkannya dalam Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ketika kita setia kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak setia lagi kepada Tuhan, berarti kita sedang meragukan Tuhan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang meninggalkan pelayanan hanya karena kita kecewa kepada manusia. Jangan kita meninggalkan Tuhan hanya karena kita melihat orang lain lebih diberkati, orang lain lebih hebat, lebih diurapi pelayanannya, lebih banyak memenangkan jiwa, lebih layak. Tidak, di dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah kita meninggalkan Tuhan karena kesenangan di luar sana. Bukankah kita akan mendapatkan itu ketika kita setia kepada Tuhan? Adakah kamu meragukan Tuhan Yesus? Karena kalau kita tidak meragukannya, kita tidak akan berani melepaskan atau meninggalkan Tuhan. Adakah Tuhan mendapati kita tetap setia, saudaraku? Mari kita setia apapun yang terjadi. Setia kepada pekerjaan Tuhan, setia kepada pelayanan yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, setia kepada anggota tubuh Kristus, setia kepada pemimpin kita. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kasih yang mula-mula itu saudaraku, mari kita kembalikan lagi kepada kita. Pertama kali kita diselamatkan Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk membawa keluarga, sahabat, teman sekerja kita juga boleh mengenal Tuhan. Adakah kasih itu juga sekarang ini dalam kehidupan kita? Mari saudaraku tekadkan di dalam hati, buatlah komitmen apapun yang terjadi. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, setia kita berdoa, setia kita baca firman, setia kita beribadah. Segala hal yang baik menurut pandangan Tuhan perlakukanlah dengan setia. Setia berbuat baik. Mungkin kita sudah berbuat baik kepada keluarga kita, mungkin sudah kita berbuat baik kepada pemimpin kita, mungkin kita sudah berbuat baik kepada anak-anak rohani kita, kepada orang-orang sekitar kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, pasangan kita. Namun yang kita dapatkan tidak seperti apa yang telah kita berbuat bagi mereka. Tetaplah setia. Amin, saudaraku. Mungkin saudara menghadapi dan tak bisa saudara ceritakan dengan siapapun, tetaplah setia, karena ada satu pribadi yang setia kepada saudara dan yang mau mendengarkan cerita saudara. Mungkin
mungkin ada hal-hal yang membuat saudara bersedih, sakit hati, kecewa, tetaplah setia, sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara, sebab Tuhan akan melihatnya dari atas dan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dalam pengikut Tuhan ini, janganlah kita memandang kepada manusia, janganlah kita memandang kepada siapapun, tetapi pandanglah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Pandanglah Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan saudara. Saudara akan melihat hal-hal yang indah ketika saudara setia kepada Tuhan. Kita melihat Ruth yang setia kepada mertuanya si Naomi, walaupun yang tidak ada lagi yang terharapkan kepada Naomi. Ruth melihat tidak ada lagi yang mau diharapkan daripada Naomi, tetapi Ruth tetap membeli untuk tetap setia. Dengan beriringnya waktu, Naomi mendapatkan apa yang layak didapatkannya karena dia setia. Tuhan melihat hati Ruth yang setia, yang tulus kepada Naomi, maka Tuhan juga akan membalaskannya kepada si Ruth. Mari saudaraku, mari kita menjadi pribadi seperti seorang Ruth ini yang tetap setia dalam hal apapun. Bukan dalam hal keadaan baik-baik saja kita tetap setia, tetapi dalam keadaan apapun, mari kita tetap setia saudaraku. Dan kita juga mengetahui saudaraku, ada 5 dampak yang terjadi ketika kita setia. Yang pertama, kita akan mendapatkan kasih dari Allah dan juga manusia. Amsal 3 ayat 34. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Pertama sekali kita akan mendapatkan kasih, dan yang kedua kita akan mendapatkan penghargaan ketika kita bersetia kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita setia kepada anggota tubuh Kristus, kita setia kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, maka kita akan mendapatkan juga kasih dan penghargaan dari mereka saudaraku. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh hidup. Yesaya 18 ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Tuhan menjanjikannya ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan itu bagi kita. Dan yang keempat, memperoleh janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi saudaraku, perlu sekali kita bertekun, perlu kita sekali selalu mengerjakan perintah Tuhan. Bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya pada waktu kita diselamatkan pertama kali, masuk di dalam gereja Tuhan, no saudaraku, tapi firman Tuhan, bertekun melakukan perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Dan yang kelima, kita akan menerima perkara besar. Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang saat ini yang kau miliki kecil, mungkin saat ini engkau sedang ada dalam posisi yang terendah, mungkin saat ini engkau menerima berkat-berkat yang sedikit, tetapi percayalah saudaraku, ketika kita bersukacita menerimanya, ketika kita setia mengerjakannya, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar. So saudaraku, jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa, jangan kita menyalahkan diri kita sendiri, jangan kita menyalahkan orang lain ketika kita masih ada di bawah, tetapi bangunlah selalu ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Maka kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar itu di dalam kehidupan kita. Jadi inilah dampak yang terjadi ketika kita setia kepada Tuhan saudaraku. So jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika engkau merasa sedih, jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika engkau merasa kecewa kepada siapapun, jangan kau meninggalkan Tuhan ketika segala sesuatunya tidak lagi ada yang diharapkan. Tetaplah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat dari atas, akan membalaskannya kepada saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saudaraku, tekadkan dalam hati, Tuhan, saya mau tetap setia kepadamu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menerangi hati dan pikiran kita. Saya berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara, sehingga firman Tuhan ini boleh menerangi hati dan pikiran saudara.
Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi seperti ini, mari kita selalu bangun persekutuan kita dengan Tuhan, bangun hubungan kita tiap hari dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saudaraku. Terima kasih. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.